Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning, teacher. How are you today? Fine, teacher. And you? I'm fine too, thank you. Alhamdulillah ya. Are you happy today? Yes, teacher. Apakah semangat belajar hari ini? Yes, teacher. Okay. Have you breakfast this morning? Yes, teacher. Jadi kalau sudah breakfast berarti sudah semangat ya? Yes. Selesai pelajaran ya? Yes. Okay, before we start to our lesson today, like usual, we are sing Indonesia Raya song. Okay? Okay. Siapa yang bisa membantu to be a leader here? Siapa? Resna, teacher. Resna, please. Ya, everyone stand up, please. Stand up ya. Indonesia tanah airmu, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Okay, thank you Resna. Everyone, sit down please. Okay, sebelum kita mulai, I will check your attendance-nya. Ibu akan cek dulu absensinya. Ya. Arif Adrianto. Present teacher. Ya, biasa kan memakai bahasa Inggris ya. Abdul Qadir. Present, teacher. Oke, Dira. Present, teacher. Hafiza. Present, teacher. Nanda. Present. Idris. Present, teacher. Hamdani Fauza. Present, teacher. Elsie Octavia. Present, teacher. Oke, Resnayanti. Present, teacher. Zeta. Present, teacher. Oke, good. Yandra Saputra. Present, teacher. Udah ya. Sehat Yandra? Oke. Sofia Maharani. Present, teacher. Widya. Present, teacher. Romen Saputra. Absent, teacher. Oh, absent. Ada kabarnya? Oh, sekali. Rani Kartika. Present, teacher. Putri Lovela. Present, teacher. Rio Febrian. Absent, teacher.
Coba baca. Siapa yang bisa membacanya? Who can read it? If you study hard, you will be success. Coba semuanya repeat after me. If you study hard, you will be success. Kira-kira apa artinya? Cara membaca. Coba. Mana? Belajar dengan sukses. Kira-kira kalau untuk mencapai sukses itu belajarnya harus bagaimana? Harus berarti ini artinya if you study hard, you will be success. Jadi katanya kalau kita belajar dengan giat, kita akan sukses. Jadi artinya kita harus belajar sungguh-sungguh. Sampai di sini paham? Oke, baiklah. Do you still remember our topic last week? Yes. Apa pelajaran kita minggu lalu? Masih ingat? Coba lebih keras lagi, tak terdengar Ibu. Telling time. Ya. Apakah masih ingat how to ask someone about the time? Masih ingat apa caranya menanyakan jam? Coba kelompok satu, coba apa? What time is it? Oh, what time is it? Coba semuanya, what time is it? Oke, berarti what about today? Kira-kira hari ini kita belajar apa? I wanna ask you, who is the funniest student here? Siapa temannya yang kamu rasa paling lucu di kelas ini siapa? Ya, Yandra yang funniesnya. Berarti orangnya fun terus ya? Nah, Yandra stand up please. Ya, Yandra sini dulu. Nah. Ada. Coba lihat Yandra. Kira-kira kalau Yandra berdiri di depan, apa yang kamu lihat dari Yandra? Yandranya malu-malu ya? What do you think of Yandra? Is she handsome? Yes. Apakah Yandra ini orangnya ganteng? Ya? Is he handsome? How about his smile? Bagaimana dengan senyumannya? Senyumlah, Yandra. Oke, berarti kira-kira apa pelajaran kita hari ini? Apa? Berarti karena tadi Ibu menjelaskan bagaimana Yandra, berarti otomatis Ibu sedang menjelaskan bagaimana ciri-ciri fisik dari Yandra. Bagaimana matanya? Berarti kira-kira apa pelajaran kita pada hari ini? Berarti kita mendeskripsikan sesi orang. Oke, Yandra, you can sit down, please. Ya, thank you ya. Ya. Berarti materi kita hari ini adalah tentang deskriptif. Ya, describe about someone. Ya, selanjutnya, ya sebelum kita lebih lanjut lagi, jadi apa namanya? KD kita pada hari ini adalah yaitu tentang, kamu bisa melihat layar ya? Ya, yaitu tentang membandingkan fungsi sosial, tentang deskriptif baik itu hewan, tumbuhan atau animal. Tapi yang kita fokuskan pada hari ini adalah describing about person, tentang seseorang. Jadi fokus kita sebenarnya di KD ini ada 4 ya. Ada animal, ada thing, ada people, ada place. Tapi but today we are focus on person. Kita fokusnya ke orang. Yang kita describe hari ini adalah orang. Selanjutnya about the learning objective. Ya, selanjutnya itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama itu kita bisa menjelaskan ciri-ciri fisik seseorang. Berarti orang
Dan yang keempat itu adalah unsur kebahasaan yang dipakai dalam deskriptif Text. Oke. So far, can you understand? Yes. Sampai di sini bisa dipahami? Yes, teacher. Oke, so by learning this material, jadi dengan kita belajar ini, nantinya tujuan akhirnya adalah kita bisa menjelaskan bagaimana ciri-ciri fisik seseorang. Is it important for us? Apakah itu bermanfaat untuk kita? Yes, teacher. Of course yes ya, karena segala sesuatu itu kalau kita mengenal seseorang, kita harus bisa mendeskripsikan orang tersebut. Ya. Baiklah, sebelum Ibu lebih lanjut lagi, Ibu akan menjelaskan aktivitas kita pada hari ini, yaitu adalah nanti kamu akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok, yaitu kita akan membuat menyelesaikan nanti tugas-tugas di materi ini. Setelah itu nanti kamu akan berdiskusi. Jadi dalam diskusi itu nanti Ibu juga akan menilai keaktifan kamu. Ya, untuk menilai bagaimana kamu keaktifannya di kelompok, bagaimana nanti siapa yang tidak bekerja. Jadi Ibu harap semuanya bisa belajar dengan fokus, karena semuanya akan ada penilaiannya. Ya, this so far can you understand? Yes, teacher. Sampai di sini bisa dipahami? Yes, teacher. Oke. Oh, jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, mungkin kita ice breaking dulu sebentar ya. Kita merilekskan tubuh kita dulu, biar lebih fokus lagi. Kita ice breaking dulu ya, semuanya bergerak ya. Ini senam yang biasa kita lakukan sehari-hari. Tidak ada yang tidak yang tidak mencobanya. Coba everyone stand up please, stand up.
kita mengalami hal tersebut, ya, otomatis kita harus bisa menjelaskan teman kita dalam bahasa Inggris. Ya. Berarti itu adalah suatu permasalahan. Jadi, untuk bisa kamu mendeskripsikan tentang teman kamu, keluarga kita, atau siapapun itu, kita harus bisa dengan fokus mempelajari pelajaran ini, sehingga nanti kita bisa describe tentang teman kita atau siapapun dia anggota keluarga kita. Baiklah. Sekarang untuk bisa memecahkan permasalahan tersebut, coba sekarang Ibu akan memutarkan sebuah video, ya, dimana nanti di video tersebut, ya, akan ada nanti sesuai dengan format yang sudah Ibu bagikan tadi, sudah ya? Yes. Informasi yang akan kamu dapat dari video tersebut, ya. Ya. Jadi semuanya informasi yang kamu dapat dari video itu dicatat. Ya, tidak ada yang tidak memegang buku lagi. Ya. Tidak ada yang tidak memegang buku. Ya. Bentar ya. Jadi sebelum Ibu memutarkan video, sesuai dengan format yang sudah Ibu bagikan kemarin, tolong dicatat informasi apa yang sesuai dengan format tersebut, oke? Siap? Siap. Bagikan ya. Where is Rora? I don't know. Oh no! Excuse me. I'm looking for my little sister. Okay. Don't worry. What's her name? Her name is Rora. She's 6 years old. What does she look like? She has short curly hair. What is she wearing? She's wearing a blue shirt and blue pants. And she's wearing a white cap. Rora! Ya. Sudah kamu lihat? Apa kita perlu putar lagi? Jadi tadi kan sudah kemarin kan Ibu sudah membagikan formatnya. Jadi katanya kamu harus pay attention to the video and then you collect the information based on the video. Jadi siapa orangnya, siapa yang hilang ya otomatis ya. Sudah kamu catat? Coba sekarang Ibu mau bertanya. Siapa namanya tadi yang katakan hilang? How does Rora look like? Seperti apa Rora katanya tadi? Apa? Apa namanya tadi? Apa tadi? Bagai kopi. Siapa lagi katanya? Ini Inggris bisa? No. Apa tadi? Apa tadi lagi yang kamu temukan informasinya? Rambutnya. Ya, coba kita lihat ulang ya. Apa katanya? Coba dari Inggris ya informationnya. Lihatkan sih. Where is Rora? I don't know. Oh no! Excuse me. I'm looking for my little sister. Okay. Don't worry. What's her name? Her name is Rora. Her name is katanya, what is the name katanya? Her name is Next. She's 6 years old. Apa itu katanya? She's 6 years old katanya. Dia berumur 6 tahun. Nah, next lagi. What does she look like? What does she look like? What does it mean? Apa artinya itu? What does she look like? Ciri-cirinya. Jadi apa yang kita pakai questionnya ketika kita menanyakan ciri-ciri seseorang? What does
information yang ditanya oleh orang informasi ini yang pertama? Name. Yang ditanya pertama kali itu adalah nama. And then apa? What does she look like? Does she or he look like? Itu apa artinya? Ciri-ciri. Oh, ciri-ciri fisiknya. Ciri-ciri fisik itu apa contohnya tadi? Rambutnya bentuknya seperti apa? What is she wearing? What is she wearing katanya? Dia pakai baju apa? Apa katanya di sini? Pakai topi white. She wearing a pink shirt and blue pants. Jadi katanya adiknya pakai apa? Pakai Pink shirt, baju pink and blue pants. Jadi sudah nampak ya. Jadi apa yang dia jelaskan di sana? Ciri-ciri fisik dan nama. She's wearing a pink shirt and blue pants. And she's wearing a white cap. Punya white cap. Wearing white cap. Apa katanya tadi? Topinya warna pink. Sudah kamu catat? Ini nampak kan kalau kita looking for someone information itu yang pertama apa komponen yang harus kamu tahu dahulu? Please. Name-nya and then how does she look like? Nah, tadi berarti kalau how does she look like ini berarti adalah ciri-ciri. Apa tadi ciri-ciri yang kamu temukan? Wearing apa katanya tadi? Wearing pink shirt and blue pants. Nah, ini kita harus bisa menjelaskan itu dalam bahasa Inggris. Oke. Sampai di sini kamu bisa memahami? Yes, teacher. So far can you understand? Yes. Sudah ada mulai terbayang apa saja hal penting yang ada information apa yang harus kita cari bila menemukan seseorang? Yes, teacher. Sekarang untuk lebih lanjutnya, teacher akan membagi kamu menjadi beberapa kelompok ya. Jadi nanti silakan bekerja sama di kelompoknya masing-masing. Yaitu sekarang teacher bagi ya kelompoknya kelompok 1. Afiza, sekarang semuanya stand up dulu ya. Stand up dulu. Ini nanti kita lagi ke bawah. Afiza, Idris, Ira, Dani itu grup 1. Ya. Yes, teacher. Ya, nanti pindahnya yang grup 2 itu Yelsi, Resna, Zeta, Yandra, and Adul. Ya, itu grup 2. And then grup 3, Sofia, Widya, Roman, and Arif. Dan grup 4, Rani, Radit, Putri, and Rio ya. Sekarang silakan pindah di kursinya masing-masing. Ya, silakan moving ya. Sit in your group.
No, teacher. No? Oke. Sudah nampak? Yes, teacher. Sudah? Sudah? Sudah nampak teksnya? Sekarang perhatikan dulu ke depan ya. Pay attention to the screen ya. Coba memperhatikan. Nah, ini sebelum kita memulai untuk mengerjakan tugasnya, coba sekarang perhatikan ke depan. Ini adalah salah satu contoh dari descriptive text. Apa yang bisa kamu lihat di sana? Apa saja yang harus ada dalam sebuah descriptive text? Ya, yang apa informasi yang pertama yang harus ada? Name-nya. Yang kedua yaitu adalah identification. Ya, identification. Apa yang ada di identification tersebut? Nama. Siapa yang ada di identification? Namanya. Coba lihat yang ini ya. Berarti ini adalah yang paragraf pertama ini adalah name-nya harus ada dahulu. Apalagi yang lain informasinya. Apa yang lihat? The date of birth. Tanggal lahir. Apalagi yang lain informasinya. Itu adalah informasi dari identitas. Sekarang itu adalah yang dimaksud dengan description. Nah, yang kedua yaitu bukan. Yang pertama yaitu identification. Yang kedua yaitu apa yang harus ada dalam sebuah paragraf deskriptif? Coba look at the screen. Kira-kira menurut kamu apa yang ada di dalam description? Apa? Physical appearance, yaitu adalah penampakan atau ciri-ciri fisik dari seseorang. Apa yang ada nampak di sana? Apa katanya? Ya, coba ke depan. Ya, beda please. Siapa yang bisa? Yang pertama ciri-cirinya yang boleh di sana apa? Coba. Ambil please, ya handsome. Ya, coba ke depan.
deskripsi tentang Next. Coba perhatikan ya. Apa social function dari deskriptif tag itu? Untuk describe. Siapa yang describe-nya? CCO. Itu describing picture. Nah, sekarang setelah itu apa lagi yang biasanya kita temukan dalam sebuah teks deskriptif itu? Apa? Kata-kata sifat. Jadi seperti kita membayangkan deskripsi tadi, katanya ada yang so wavy hair, ada yang berarti kita harus ada pembandingnya. Ada orang itu yang tinggi, ada orangnya yang pendek. Ada orangnya yang handsome, ada orangnya yang ugly. Ya, ada orangnya yang tua, ada yang separuh baya, ada lagi yang tua. Itu penting juga dalam sebuah teks deskripsi. Itu adanya kata sifat atau ejek. Jadi ada beberapa unsur yang harus ada dalam sebuah paragraf deskripsi. Ada tadi apa namanya yang pertama? Identification. Nextnya apa? Description. And then adjective. Sekarang coba kamu perhatikan video ini ya. Jadi seperti yang sudah Ibu berikan kemarin, itu ada formatnya. Jadi kamu catat lagi ya, apa-apa saja description yang kamu temukan di sini, adjective-nya. Ya, silakan. Describing people. Tall, short, Coba kita compare. Katanya ada tall, ada short. Berarti ada tinggi, ada pendek. Berarti itu adalah kata adjective-nya ya. Next lagi, apa lagi? he is tall, he is short. Itu untuk penjelasannya ya. He is tall and he is short. Ya, lanjut lagi. Slim, thin, Silakan dicatat ya, slim and thin katanya tadi. Ada orang itu yang kurus, ya. Ada yang gemuk, ya, fat. fat, plump. He is thin, he is fat. Nah, ini Yang. ada tiga. Yang Middle-aged, middle age, old. Coba. Ada lagi yang muda, middle age, and old. Coba semuanya kita baca. Young, middle age, old. Kan? She is young, She is she is middle-aged, she is old. Nah, jadi ini adalah beberapa kata untuk menggambarkan description. Jadi di sini ada kita menggunakan adjective. Nah, Beautiful, ugly, apa katanya? Nah, yang satu dia ugly. Kita pakai bahasa Inggrisnya saja ya. Kalau bahasa kita jelek itu seperti tidak sopan, ya. Senang kamu dibilang jelek? No. Kita pakai saja ugly ya. Jadi ada beautiful, ada ugly. Next. she is beautiful, She's beautiful. she is ugly. She is ugly. Gua bacanya lebih keras semuanya ya. Semangat. Handsome, Handsome. he is handsome. He is handsome. Ini model of the hair. Hair, Karena dicatat ya informasi pentingnya. Short hair. Informasi yang sudah disebut. long hair, bald, blonde hair, dark hair, straight hair, wavy hair.
Dear. X-scarf. Hairband. Eyes. Eyes itu apa Blue artinya? eyes. Tanya. Green eyes. Brown eyes. What does she look like? What does he look like? Coba kamu lihat di sana. Ada dua perbedaan. Kalau dia perempuan apa dipakainya Pak? Kalau dia laki-laki. Jadi ini adalah perbedaan. Jadi ini adalah the questions yang kita pakai untuk menanyakan ciri-ciri seseorang. Coba semuanya kita baca. What does she look like? Berarti ini adalah untuk perempuan. Nah ini. What does he look like? Ini kamu sudah paham ya? How to ask someone about describing someone. Bagaimana kita menanyakan ciri-ciri seseorang. Jadi kita harus jelas juga di sini. Harus jelas juga di sini ada penggunaan si, ada penggunaan jelas siapa subjek yang kita tanyakan. What does she look like? She has straight dark hair. Apa katanya? She has straight dark hair. Rambutnya hitam. Tanya ya. Ya hitam lurus. Baik katanya. How about her eyes? Eyes-nya seperti apa tadi? Kan sudah ada tadi di tayangannya. Eyes-nya seperti apa? Apa tadi? The color of her eyes. Apa warna matanya? Green eyes. Ada ya di videonya green eyes. Ya. Has green eyes. Nampak kan? What does he look like? He is tall and slim. He has short curly hair. Katanya apa? He is tall and slim. What does it mean? Tall itu apa? Tinggi dan lurus. Lagi. He has short and curly hair katanya. Rambutnya pendek. Apa? Bagi orang penting ya. Nah, jadi, so far can you understand? Sudah paham ya how to describe someone? Sekarang kita kembali lagi ke LKPD-nya. Silahkan kamu menemukannya di kelompok masing-masing. Sudah jelas nanti apa yang tidak paham boleh ditanyakan lagi sama teacher ya. Ya, silahkan bekerja di kelompok masing-masing. Roni ingat ya, kita menilai kelompoknya masing-masing, jadi tidak ada yang tidak aktif. Ya.
Udah jelas? Kelompoknya jelas? Yes, teacher. Kelompoknya jelas? Yes, teacher. Semuanya jelas? Yes, teacher. Ada yang mau bertanya? Oh no. Yeah. Apa sih kok? Kak ada enggak? Dia sampai siapa sih beneran? Dia ngomong. Jelas? Jelas? Yang description aja sih. Ini pakai bahasa Iya, gue. Yang untuk yang standby saja. Dia berjalan dong. Bo. Jelas?
she look like? Silakan terusi. She is short and fat. She has a pink hairband. She has a yellow dress. Nah, ini semuanya paham? Mana nak? Tinggal tulis aja lagi. Satu yang ini. Jelas? Yes, yes, teacher. Lagi yang mau bertanya jelas? Jelas. Yes, teacher. Ini kan kalau dia tanya identification, kalau dia tanya mau isi, berarti kan ini siapa orangnya? Kalau dia tanya description, apa tadi yang ada dalam description? How does he look like? Berarti ciri-ciri. Kalau ciri-ciri di mana letaknya yang di antara yang tiga ini? Oke, tinggal kamu lihat yang ini. Kalau dia tanya mau isi, berarti siapa ini? Maudi. Kalau dia bertanya description tentang how does he look like, berarti isinya adalah description. Nah, itu sih. Ya. Lihat ya. Kok jawabnya apa? Jelas? Mana lagi yang belum? Yang mana? Isi berarti ini. Kalau how does he ciri-ciri kan? Kamu tuh dari isi berarti apa pekerjaannya ya? Ada itu benar. Selebgram. Ya, selebgram. Ya. Ya. Cantik. Finish belum?
Sudah, grup 1 sudah ya. Grup 2 cepat. Cepat. Tiga. Sulat. Ya. Lagi. Silakan yang satu. Ini bahas IT ya. Nah, kalau berdua silakan kembali lagi ke tempat duduknya. Nah, yang moving ada kok ya. Yang standby duduk di grupnya masing-masing ya. Yang akan moving silakan berdiri dulu di sampingnya. Nanti tunggu abang-abang itu ya. Yang standby silakan duduk satu, yang tiganya stand up please. Yang standby silakan bawa LKPD-nya masing-masing. Bawa LKPD-nya masing-masing. Nah, silakan yang standby, yang berdirinya yang standby tugasnya masing-masing ya, nanti jangan kamu bertanya. Yang standby berdiri di dekat tugasnya masing-masing.
Ini udah jelas? Apa pertanyaannya? Apa yang ditanyakan? Nah, dari ini teman kamu katanya how does he look like? How does he look like itu di mana letaknya? Di deskrip. Kalau how does he look like itu kan ciri-ciri. Di mana letaknya? Coba bacakan. Seperti apa dia? Seperti apa dia katanya ini? Apa dia? Ini ya, dia seperti apa nih? Ininya bagus. Nose, apa lagi? Ya, brown eyes. Apa? Ya, brown eyes, brown eyes. Ya, jelas? Udah jelas yang mencari informasi jelas? Jelas, dah. Finish ya, sudah selesai itu semua belum? Ya. Nah, silakan semuanya kembali ke masing-masing. Is it different the people who are you describing? Apakah berbeda orang yang kamu jelaskan masing-masingnya? How about group one? Who is siapa yang kamu deskripsikan? Group one, siapa yang kamu deskripsikan tadi? Siapa orangnya? Bukan yang di kelompok kamu. Sule, who is that? Berarti sekarang kalau Sule, coba ibu tanya kelompok ini. Tadi katanya Sule after you compare, ya kalau kamu di sini yang kamu deskripsikan adalah Maudi. Who is Maudi? Singer, yaitu adalah penyanyi. Kalau yang di kelompok satu apa katanya tadi? Komedian. Sule, who is Sule? Komedian. Berarti is it different? Berarti dia berbeda. Nah, berarti after we are discussing, ya, setelah kita berdiskusi, kira-kira apa fungsi sosial dari descriptive tag itu? Coba suaranya lebih keras coba. Apa? Kan tadi sudah berjalan, sudah berkeliling, ditugas teman-temannya juga, sudah berdiskusi. Apa fungsi sosial dari descriptive tag itu? Mendeskripsikan. Apa yang dideskripsikannya? Ciri-ciri. Harus ada informasi ciri-ciri fisik dan nama. Apa itu ciri-ciri fisik itu apa maksudnya? Bentuk tubuhnya. Apa yang kira-kira ada di sana? Ya. Size-nya seperti apa? Hair-nya seperti apa? Dia profesinya apa? Itu adalah dari fungsi dari descriptive text. Nah, setelah itu after you are comparing and analyzing, jadi berdasarkan teks yang sudah kamu baca tadi, ada beberapa perbedaan. Kalau Sule tadi apa Sule? Siapa dia Sule? Komedian. How about group 3 apa tadi? Realities. Who is realities? YouTuber. Ya, apa siapa lagi ya tadi yang ada? Kalau yang kelompok 3 apa tadi? Nikita Willy. Who is Nikita Willy? Artis. Oke. Jadi sudah nampak perbedaannya ya. Kalau ada yang profesi sekarang itu ada yang komedian, ada yang YouTuber, yaitu adalah setelah kita perbandingkan fungsi teksnya juga berbeda. Oke, baiklah. Selanjutnya yang ingin Ibu tanyakan, setelah kita membandingkan, setelah kita menganalisa, kamu sudah paham apa itu descriptive text? Berarti kita sudah sampai ke penghujung pembelajaran ini ya. Sekarang kita mau membuat
apa isinya? Ciri-ciri. Setelah itu lagi ada yang ketiga apa lagi tadi? Adjective yang dipakai di dalam descriptive text. Itu jadi baiklah, sekarang Ibu mau bertanya lagi. Berarti sudah paham ya pembelajaran kita hari ini. Apakah bagaimana kesan kamu? How about our learning today? Is it happy or bored? Apa? Kira-kira happy. Bagaimana yang buat kamu senang? Yang mana? Ya. Oke, bagus. Dengan tadi kita sudah berputar, kita sudah compare tugas kita sudah analyzing semua tugas kita. Sekarang kita sudah bisa mendeskripsikan seseorang. Baiklah. Next week we will learn about describing animal. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang mendeskripsikan tentang apa? Animal.